satu persatu Tuhan. FM boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami semuanya. Segala kuasa kegelapan dan roh jahat ini mengganggu, nyambat, katakan, hancurkan. Dalam nama Yesus, kau rapi hambamu Tuhan, khususnya hambamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Silakan Pak Johan Untung. Ya, shalom buat semua. Hari ini kita luar Shalom. biasa ya, bersama dengan Tuhan. Memang pelayanan itu siap dalam segala hal, baik atau tidak baik, adanya tetap harus siap. Jadi tadi kalau saya jangan muncul dulu ya. Begitu muncul, haleluya. Mau bikin Ternyata kejutan. saya dipasang dengan Opung Hairul hari ini untuk pelayanan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, kita akan masuk dalam ujian penyembahan kita pada sore hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk Roh Tuhan bekerja di dalam setiap kita masing-masing. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap waktu ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Jadi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Oh, beri syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajar namamu.
kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajat, ajat Tuhan, ajat namamu, nama yang menang, Yesus namanya, nama yang menang, Yesus namanya. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Boleh Pak Hairul? Ya, silakan, silakan, Pak. Satu lagi ya. Silakan. Iya, iya, iya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Ya, silakan hambanya. Opung. Baik, kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan sejahtera bagi kami sekalian yang ada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabdamu setelah kami memuji memuliakan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami untuk bisa konsentrasi dan diberkati lewat firman-Mu dan pertemuan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan amin. Terima kasih, selamat sore bagi kita sekalian yang hadir seberapapun
yang hadir hari ini, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya yakin semua mendatangkan kebaikan karena tujuan adalah untuk mempermuliakan Tuhan, sembari kita saksi wawasan, pengetahuan, pengalaman di dalam pelayanan masing-masing seturut dengan panggilan dan keterampilan masing. Untuk kita, untuk pujian disampaikan Pak Untung tadi, terima kasih Ibu Pone juga yang setia. Ini ada sini Ibu Adilin yang hadir juga hari ini, Pak Joni, Pak Endra, Pak Messi ya, Pak Ibu Lydia dan sebagainya. Hari ini Tuhan berkati kita sekalian. Terkhusus untuk Pak Tarjo, semoga cepat dapat yang diimpikan, ya kan? Supaya jangan berlama-lama kesepian gitu. Nah, jadi terima kasih untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah saya dapat gembala kita di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Jadi kita membahas ayat ini saja. Saya tidak pandai banyak ayat-ayat, tapi ayat ini kita fokus apa-apa saja yang dimunculkan dari ayat ini untuk boleh kita perhatikan dan membangun iman dan semangat kita. Saya baca terjemahan baru pertama, dan nanti saya coba saya baca di TB2. Di situ kita ada perbedaan kalimat, tetapi memang tujuannya sama. Jadi ya kalau menurut saya ya nggak ada kurangnya lagi kurasa di TB1 ini, tapi udah dicetak lain juga TB2. Jadi ada banyak memang berubah kalimatnya itu, supaya tujuannya saya kira supaya lebih cepat dimengerti dan mungkin melihat sisi perkembangan zaman begitu. Tapi memang ada sedikit bedanya, tetapi tujuannya sama seperti ini ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9-10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau di TB2 sekarang ini begini kata-katanya. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ayat 9 ini beda kan? Di dalam terjemahan yang lama dan terjemahan yang baru. TB2 disebutkan istilahnya. Jadi memang agak bikin repot juga. Kalau menurut saya, yang selama ini sudah kita membaca dari TB1,
dan kita menafsirkan dari TB1, tapi dengan hadirnya TB2 ini ya memudahkan, tapi penekanannya juga kurasa lebih hebat di TB1 ini. Kalau dalam TB2 ini dikatakan hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Kalau di dalam yang lama hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau menurut saya lebih tajam kata-kata ini. Karena semua orang sudah tahu pura-pura itu bagaimana. Yang jelas pura-pura ada kebohongan. Pura-pura itu boleh palsu. Pura-pura itu boleh yang sebenarnya. Pura-pura itu juga boleh juga sinonimnya kepada sandiwara. Dan pura-pura itu seperti sekarang ini Bapak mungkin cocok seperti yang sudah muncul sekarang ini, ada kata drakor ya, drama Korea. Saya pun nggak pernah lihat drama Korea, tapi begitu orang berakting yang tidak sebenarnya, oh bersaudara ini drakor katanya, drama Korea, bersandiwara, berbohong. Jadi kata pura-pura dibanding dengan terjemahan TB2 tulus ikhlas. Jadi terserah kepada kita, tapi bagi saya lebih tajam kata-kata yang pertama itu. Dan itulah yang saya pedomani di dalam penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi jangan berpura-pura. Bagi manusia, banyak orang berpura-pura bersandiwara, ya menampilkan seperti serius, tetapi tidak itu yang sebenarnya. Jadi itu disebut berpura-pura. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang kalau manusia bisa saja tahu kita dalam lakonnya itu. Lama baru kita tahu, oh ini rupanya ada kebohongan di situ. Tapi bagi Tuhan tahu sejak dari awal, sejak orang merancangkan apa aktingnya, apa yang mau dilakukan, Tuhan sudah tahu. Jadi satu poin yang pertama, Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan itu tidak bisa diperlakukan seperti manusia, memunculkan banyak kepalsuan. Jadi ini menggiring kita untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk tulus seperti terjemahan TB2 sekarang ini, tulus. Jadi kalau sudah tulus, artinya tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada sandiwara di dalamnya. Tidak ada apa di dalamnya. Kalau sudah tulus, ditambah lagi ikhlas. Jadi sering orang sebutkan tulus, ikhlas. Tulus memberi dan ikhlas. Dan tidak imbalan ibarat memberi sesuatu. Karena biasanya orang memberi, ya selalulah diharapkan satu imbalan untuk diberi lagi. Itu secara dunia. Tapi dalam rohani, memberi itu harus tulus, ikhlas. Tanpa ada sesuatu yang diharapkan kemudian, yang harus dibalas oleh dia. Selalu pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Ketika berbuat sesuatu, maka imbalan berkat yang diharapkan adalah dari Tuhan. Jadi itu maka dikatakan dalam firman Tuhan, memberi
dalam Galatia kurasa itu ya, memberi dengan sukarela ya, dan tidak dengan terpaksa. Jadi itu tulus, tidak berpura-pura. Baik dalam pelayanan juga harus tulus, tidak berpura-pura dalam melayani. Karena sering ada terdapat orang, contohnya yang saya alami, pernah di dalam jemaat yang saya pimpin, ada orang datang, ya dia buat penampilannya seperti serius. Begitu datang, tunduk, ya seperti sujud di lantai. Saya pikir hebat ini orang ini, saya pikir semula. Tapi begitu berjalan dan hormatnya berlebihan, saya kira. Begitu jumpa saya di mana saja, selalu dia tunduk kepala, badan, dan tangannya juga seperti menyembah begitu. Ya, semula ya baiklah pikiran saya karena begitu gaya dia. Tapi rupanya tidak. Nah, lama-lama ketahuan apa maksud dan tujuannya. Nah, begitu tidak tercapai maksud dan tujuan itu, dia menghilang jadinya. Dia menghilang. Padahal gayanya seperti sudah melebihi daripada orang-orang yang sudah di dalam itu. Nah, ini saya pikir ini termasuk orang yang berpura-pura. Di dalamnya ada bohongan. Ada tujuan tertentu yang tidak diungkapkan, tapi ketika dia tidak dapati maka dia tidak ada lagi sampai sekarang. Ya, jadi harus tulus, tidak berpura-pura. Ada juga yang namanya pengkhotbah yang berpura-pura. Ya, sering terjadi di daerah kami ini. Memang dia tadinya adalah sekolah Alkitab lah misalnya. Tetapi setelah keluar dari sekolah Alkitab, dia tidak dapat berbuat, membuka jemaat lah, atau melayani di kawasan jemaat di bawah pendeta, digagal dia. Karena dia pelajari gereja itu masih pun belum berkenalan, begitu berkenalan ceritakan Yesus, akrab ya, dan tidak sungkan untuk berbuat baik, memberi berkat dan lain sebagainya. Jadi barangkali ini dipelajari sehingga dia mulailah dia berpetualang, menjumpai sejumlah pendeta-pendeta dan diri sebagai hamba Tuhan, dan mulailah dia berbohong. Saya melayani di sana, membuka di sana, saya butuh ini, dukungan, begitu. Jadi rupanya lama-lama kita tahu orang seperti itu dan sudah tercatat dalam ingat. Begitu datang kembali, mengulangi, menceritakan apa yang telah dialami dalam kebohongannya. Baru mulai kita selidiki, kita dalami. Lama-lama dia berpikir, permisi dulu Pak ya. Permisi, dia sebentar keluar, terus lari. Jadi kan orang yang berpura-pura menokohi para gereja dan pendeta. Orang yang sudah gagal di dalam pelayanannya, jadi dia berusaha berpetualang untuk mencari dana lah kurasa ya dalam membohongi orang. Jadi demikian juga ada juga para yang namanya hamba Tuhan meniru-niru. Kalau dia singgah dari satu jemaat dan dia berkata banyak dipulihkan, saya doakan kuasa Tuhan mujizat.
dan saya memimpin jemaat begitu macam-macam lah. Ya, maksudnya itu kan supaya orang yang mendengarkan di satu jemaat dikunjungi kagum, ya. Setelah kagum baru mulai dia mengatakan inilah yang saya buatkanlah, saya perlu begini begitu. Jadi jemaah itu yang tulus hatinya, ada juga yang terus memberi perhatian begitu. Jadi ada seperti itu pengkhotbah yang saya lihat dan saya alami. Tapi Tuhan katakan dalam ayat ini harus jangan berpura-pura, harus tulus. Baik dalam perkataan bisa diyakinkan, karena banyak orang tidak bisa diyakini perkataannya. Padahal modal sebagai hamba Tuhan adalah katanya, mulutnya. Itu modalnya. Cara yang lain. Kita sisihkan dulu kalau dia punya dana besar. Ya itu nggak seberapa orang yang menjadi pendeta yang sudah mapan di mengenai finansial. Tapi kebanyakan dari pergumulan. Jadi apa yang digunakan untuk memuliakan Tuhan, meyakinkan orang hanya mulut saja. Perkataan saja. Kalau itu bisa dipercaya, ya itu menjadi kesuksesannya saya lihat. Memang pendeta, yang namanya pendeta, 2 kali bisa diakui orang berbohong. Pertama dia berbohong, ya diyakini orang. Tapi kemudian ketahuan, orang masih memaafkan. Kedua, berbohong lagi. Katakanlah misalnya pinjam atau menokoh misalnya. Ya. Jadi yang kedua kali sudah ketahuan ini sudah dapat dia. Dan dia mendapat dari pendeta pembohong. Ada begitu yang saya lihat sampai tanah jemaat bisa bisa ditilep begitu dengan kebohongannya dalam 2 kali itu. Tapi selanjutnya tidak lagi. Apapun yang dikatakan selalu tertolak begitu saya lihat. Ini saya kira adalah orang yang berpura-pura ya, tidak serius di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya juga memang naik keseriusan itu bukan berarti jemaatnya menjadi ribuan orang atau sekian ratus orang. Saya kira tidak di situ juga. Keseriusan itu bukan berarti dia harus ribuan jemaatnya. Tapi ada kalanya karena menurut kondisi dan keadaan daerah juga tidak memungkinkan orang bisa punya jemaat ribuan sedangkan penduduk setempat pun hanya 300 orang. Bagaimana mungkin itu? Tetapi dia serius. Jadi nggak bisa dicap, kau ini melayani nggak serius kamu. Buktinya kamu nggak ada jemaatmu banyak. Bagaimana banyak di kampung itu hanya 300 orang. Mau diminta 500 orang dari mana datangnya? Nah, jadi kesimpulannya bagi saya bersyukurlah dalam segala hal. Memang mujizat itu ada. Tetapi bagi orang daerah yang terpencil gitu, saya kira sulit juga. Bukan berarti mengurangi orang itu keseriusannya, kesungguhannya, ketulusannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan kepada dia. Karena ukuran daripada pengikut Tuhan itu bukan soal punya dana dan tidak punya dana. Ya, dalam Alkitab juga sudah digambarkan ada yang kaya, ada yang miskin. Kita sepakat kalau Lazarus itu yang dalam cerita Alkitab yang sakit itu, yang punya luka dalam badannya itu, ya saya yakin itu masuk ke surga kan, karena dalam ayat itu katakan bahwa Lazarus meninggal sampai di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu meninggal, dia masuk neraka. Jadi ukurannya bukan
Orang yang mengikut Tuhan itu bukan soal kekayaan seperti apa waktu zaman Lazarus itu. Dan saya Lazarus itu ya kepada Tuhan sekalipun dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tulus, dia ikhlas dan tidak berpura-pura dalam kehidupannya adanya. Jadi kita memang dan saya pun belajar apa adanya. Tidak bisa kupoles-poles diri cepat. Nggak bisa kubuat-buat aku seperti orang hebat, padahal tidak ada apa-apa. Ya, jadi harus aku pasrah apa yang dapat kulakukan. Kalau orang bisa berjingkrak-jingkrak berkhotbah, saya tidak dapat seperti itu. Kalau orang bisa bermacam-macam kehebatannya dalam melayanan, ya mungkin saya tidak bisa. Saya terima apa yang menjadi dilakukan. Asal jangan dia seorang yang berpura-pura atau seorang yang tidak tulus. Gitu. Baik dalam perkataan, baik dalam janji, baik dalam waktu, ya sampai waktu. Ya. Kalau udah mengatakan kita jumpa jam sekian, ya benar itu. Kita masuk sekian, benar di situ. Itu namanya kita miliki. Ya, kalau ada julukan orang pendeta disiplin, ya bagus. Daripada di pendeta tukang terlambat katanya, susah begitu. Nggak bisa dipercaya. Harus menjadi kehidupan. Di dalam Alkitab ada yang bernama sebenarnya. Tetapi dia punya potensi dalam postur tubuhnya dan kekuatannya. Sehingga mengalami krisis kepemimpinan, baru ini dijemput dan untuk melawan masalah lain. Nah, sebetulnya dia menolak, mengingat rekam jejaknya pantas ada kekurangan bagi orang tuaku. Mengapa aku harus dipanggil? Tetapi bangsa itu, tua-tua bangsa itu meminta dia, dan akhirnya dia mau. Dan setelah dia untuk mau berperang, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia membuat satu perjanjian kepada Tuhan. Jika engkau Tuhan menangkan peperangan ini, apa yang pertama keluar dari rumahku ini akan kupersembahkan kepadamu. Saya pikir apakah dia terpikir apa yang mau pertama keluar dari rumahnya? Ya, kalau dikatakan mungkin anjing saya keluar dari rumah saya pertama menyambut biasanya, apakah itu tidak merupakan satu kekurangbaik terhadap Tuhan berjanji seperti itu? Memang sudah dia tahu bahwa anaknya akan menyambut dia pulang dalam peperangan, dalam kemenangan, apakah dia rela harus dipersembahkan menjadi korban bakaran anaknya itu? Nah, jadi apa yang mendorong dirinya untuk mengatakan seperti itu? Ya saya kira ini adalah satu ketulusan. Doanya kepada Tuhan. Kesungguhannya, sekalipun bakal siapa yang pertama keluar dari rumahnya itu? Istrinya atau bagaimana? Ya memang Tuhan dengarkan juga doanya. Dia menang dan ketika dia pulang ketahuan semua di kampungnya sudah bergembira termasuk anaknya, termasuk istrinya dan kawan sekampung. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka menarilah anaknya ini membuat rebana menyambut kedatangan bapaknya dalam kemenangan itu. Ketika Yefta melihat anaknya ini menyambut keluar dari rumahnya, dia pun mengoyakkan pakaiannya. Dan dia jatuh menjadi sedih. Dan orang menjadi heran. Anaknya pun jadi heran, kenapa ayah engkau harus begitu? Bukankah engkau sudah menang?
Dan kami sudah bergembira, sekampung sudah bergembira, bangsa ini sudah bergembira. Kenapa? Ya lalu Jepta tidak bisa menyembunyikan lagi. Anakku katanya, bukankah aku sudah berjanji kepada Tuhan ketika aku mau berperang supaya Tuhan beri kemenangan, apa saja yang keluar dari pintu rumahku akan kupersembah kepada Tuhan. Ternyata engkau anakku yang pertama keluar yang saya lihat. Jadi aku tidak tahu mau bilang apa. Itu sebabnya aku menjadi sedih dan menangis karena itu. Tetapi sesuatu yang hebat yang diungkapkan oleh anaknya ini. Silakan Bapak, kalau memang Bapak sudah berjanji seperti itu, lakukanlah itu. Karena janjimu kepada Tuhan. Hanya saja aku minta beri waktu padaku 2-3 bulan ini untuk bersama teman-temanku. Semacam perpisahan. Lalu perbuatlah, persembahkanlah aku seperti janjimu kepada Tuhan. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa antara anak dengan orang tua, dengan satu tindakan yang harus dilakukan yang begitu berat, menjadi korban bakaran. Dan saya lihat, saya baca dalam firman itu berbeda dengan Abraham. Abraham memberikan anaknya dengan ketulusan yang memang benar-benar gitu. Tapi ketika mau dipotong, maka Tuhan menghambat dia. Dan tidak jadi. Kita sudah melihat hatinya. Tapi bagi Jepta, tidak ada dikatakan. Dan setelah kembali dari teman-temannya seperti berpisah, dia datang kepada bapaknya, lakukan. Tidak ada penundaan di situ. Berarti saya lebih yakin bahwa itu dilakukan. Dilakukan. Buktinya, saya tidak tahu sampai sekarang. Di dalam firman itu menjadi satu ketentuan bagi umat Israel. Ada waktu mengingat akan anak Jepta, gadis yang dipertadi. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Nggak ada kita berani mengatakan, itu nggak jadi, nggak ada itu. Bagaimana? Karena dasarnya akan dipersembahkan dan anaknya pun mau. Dan tidak ada tulisan keadaan di situ. Nah ini sesuatu, seseorang Jepta yang begitu dipercaya dalam perkataan dan perbuatan janjinya kepada Tuhan. Seringkali banyak orang berjanji tidak dapat menepati. Ya. Apalagi janji kepada Tuhan, ya yang berjanji dirinya sendiri, tidak terpaksa, memang dia sendiri berjanji, tidak menepati janji ini. Ya, memang kalau ada yang berjanji kepada Tuhan atau kepada sahabat yang lain, yang harusnya ditepati. Jadi tidak gampang untuk berjanji itu sebagai seorang anak Tuhan. Kalau di duniawi itu biar memang lidah tak bertulang, itu istilahnya. Biar janji 1000 kata, satu pun tidak dapat yang ditepati. Itu janji politik seperti itu, duniawi. Tapi kalau untuk Allah, untuk Tuhan, untuk saudara yang lain, karena tidak boleh berjanji itu dengan karena tidak ada yang memaksa. Jangan karena supaya orang kagum, supaya orang serius, lalu dia mengumbar janji yang tidak dapat ditepati. Nah, ini merugikan sendiri, merugikan diri sendiri. Ini merugikan diri sendiri. Jadi kita harus tuluslah. Tidak berbohong. Lalu dikatakan jauhilah kejahatan. Jika berkata tidak benar, ya, adalah dosa. Jadi harus berkata yang benar. Kalau berkata bohong itu kan dosa.
jauhkan kejahatan. Kejahatan itu bukan hal yang membunuh, bukan melukai orang. Dalam perkataan ada kejahatan. Dalam perkataan orang bisa bisa kacau juga. Dengar perkataan orang ya dihadapkan kepada tua-tua. Di daerah kami ini dulu, baik sekarang sudah berkurang. Karena orang lancang menghina orang dalam perkataannya, maka yang dihina itu melapor kepada tua-tua. Setelah pada tua-tua dibuatlah satu waktu untuk bertemuan. Dipanggillah di situ yang dituakan atau orang, lalu diselidiki siapa yang salah. Kepada orang yang gampang bicara ini, lalu dihukum. Hukumannya apa? Bermacam-macam. Hukumannya dia harus ambil kata orang ada nasi yang ikan untuk perdamaian dan ditentukan kilo daging babi itu makan bersama supaya selesai akibat daripada perkataannya. Dan pada saat itu sesuka-suka orang yang dihina itu mengucapkan kata-kata kepada orang yang menghina. Dan dia tidak bisa berbicara apa-apa. So kalau dilawan berarti tidak selesai. Maka seberapa dalam rumah itu yang menekan kepada orang yang lancang berbicara ini, dia harus terima. Itulah bahagian dia yang lancang berbicara, yang tidak bisa dipercaya itu. Jadi kalau dalam hukum adab ada seperti itu, nah bagaimana hukumnya kita kepada Tuhan? Memang Tuhan itu kasih, tetapi bukan karena kasih Tuhan itu maka kita sembarangan begitu. Kita harus menjauhkan kejahatan, perbuatan tidak baik, penipuan dan lain sebagainya. Lalu diajarkan kita untuk melakukan yang baik, jujur, tulus, ikhlas, apa adanya, hati. Sekaligus harus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau sudah berlomba-lomba berbuat kebaikan, tidak akan muncul lagi yang jahat. Tidak akan muncul lagi yang tidak baik, karena sudah berlomba berbuat kebaikan. Dan kemudian dikatakan haruslah saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Maka ada perceraian. Sebaliknya terjadi saling. Mungkin sinyal ini ya. Harus kita tidak boleh terlepas dari kekeluargaan suami istri. Ini banyak masalah dalam hidup. Ya karena apa? Ya karena bersentuhan terus setiap hari, setiap saat. Selalu ada membuat enak kepada istri lah, kepada suami. Nah kalau emosi yang adalah masalah dan bisa berujung kepada perceraian. Tapi kalau udah saling mengasihi, maka kita dapat mengampuni, memahami kekurangan orang lain. Dan berkaca kepada diri sendiri, aku ini pun orang yang banyak salah dan kurang. Sehingga dia dapat memahami, mengampuni yang lain, saling menghormati, dan saling mendahulukan hal-hal yang baik. Jadi tidak boleh berpura-pura memuliakan Tuhan. Delilah yang sering kita dengarkan, berpura-pura baik sebagai istri. Nyatanya dia Simpson memberikan kepada bangsa Filistin, bangsa daripada Delilah itu,
Dia memang mau menjadi istri, tapi kebohongan di dalam. Berpura-pura dia, bersandiwara dia, seperti kasih. Padahal dia tidak. Yang akhirnya Simpson ditangkap, mata dicongkel, buat kerja paksa, dan selesailah Simpson. Kenapa? Memang kalau dicari itu bagaimana terjadi. Dari mulanya pun memang sudah dilarang ayahnya. Tapi yang saya ambil di sini adalah seorang Delila yang berpura-pura cinta. Padahal tidak. Nah, kita ini disebut cinta kepada Tuhan. Ada yang berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Cinta, ada kata cinta. Nah, jangan berpura-pura cinta kepada Tuhan. Tetapi mari kita dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang baik. Jangan berlaku tidak baik seperti saya katakan di atas. Ada modus-modus tertentu untuk mencelakakan orang lain atau untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dia pakai modus menokohi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau saya sampaikan hari ini. Marilah kita dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Dan saya yakin apa yang kita dapat di dalam Zoom kita ini tidak hanya kita. Ini kita sampaikan kepada yang lain. Saya juga begitu. Apa yang saya dapat dari khotbah Pak Sutarjo, dari khotbah Pak Untung, dari khotbah Adelin, dari khotbah yang lain, dari Pak Yohanes, itu saya share. Dan kemudian saya bagikan, saya sampaikan kepada orang lain atau di jemaat. Jadi saya kira itu karena kita ini rata-rata adalah pengkhotbah. Jadi kita harus yang lain yang memang ada kita dapat sesuatu yang indah. Dan kalaupun tidak ada sesuatu yang indah, minimal kita berdoa buat saudara kita yang menyampaikan firman. Supaya di hari akan datang lebih hebat lagi. Lebih ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang boleh membangun, mendorong kita di dalam pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan hari ini. Kasih dan kemurahan-Mu yang begitu baik. Engkau sungguh baik dan baik. Dan kami harus mengasihi Engkau dengan setulus hati kami. Kami tidak berbohong. Kami tidak harus berpura-pura. Tetapi harus dengan sejujurnya. Untuk kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Sehingga Engkau berkenan bagi kami. Dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih berkati kami semua dari anggota FM ini supaya lebih sungguh-sungguh lebih dekat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Kami serahkan kepada host. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hairul Gultom yang sudah memberkati kita hari ini. Tapi berhubung Pak Gembala tidak ikut hari ini karena ada acara keluarga, maka kita langsung ini aja ya, doa syafaat. Tapi sebelum doa syafaat, Pak Johan Untung, satu lagu lagi untuk kita semua. Oke, kita bernyanyi. Selamat datang Ibu Adelin. Hai, sudah hilang lagi. Ya, Shalom, Tuhan Ibu Adelin. Halo, mantap. Saya akan nyanyikan kita lagu ini sesuai dengan khotbah dari Opung Hairul. Mungkin lagu ini jarang saudara dengar, atau mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi saya menyanyikan lagu ini.
sungguh mengasihi Tuhan. Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lahir di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah setulus hatimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lahir di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kabar sandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah setulus hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu. Oke, terima kasih Pak Johan Untung. Baiklah, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tadi siapa ya yang ditunjuk? Pak Sutarjo ya? Ya, Pak Sutarjo Baik, silakan. kita satukan hati, datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Kembali anak-anakmu, datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Heirul Guttom
Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami semua dan ajar setiap kami ya Bapa untuk memiliki hati yang tulus, dijauhkan dari kepura-puraan, kebohongan, kepalsuan. Ajar setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tulus, selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Untung yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Engkau bertata di atas puji-pujian kami, sehingga apa yang sudah kami naikkan, Bapak, Engkau berkati juga Bapak Pendeta Komengguan, Bapak yang tidak bisa hadir bersama kami, juga Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau pulihkan, sehingga Bapak Pendeta Komengguan boleh merasakan pemulihan kesehatan oleh bilur bumi ya Tuhan, saudaramu yang tercurah di kayu salib, mengangkat segala beban penderitaannya. Engkau pakukan di kayu salib, diganti dengan kekuatan kesehatan yang prima. Engkau curahkan rahmat marifat roh budi, sehingga dapat memimpin family ministry ini dengan setulus hatinya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Hendra Winata, juga Engkau jamah, Engkau pulihkan, sehingga Bapak Pendeta Hendra Winata boleh merasakan pemulihan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit kram yang Kau jauhkan, Kau angkat, Kau pakukan di kayu salib, sehingga Pak Hendra Winata boleh merasakan sukacita pemulihan kesehatan dan dengan tulus hati melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hairul Ghutom yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih luar biasa lagi, lebih heran lagi, sehingga di dalam setiap menyampaikan kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan iman setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami terus setia mengikuti Engkau sampai ajal menjemput kami. Terima kasih Bapak atas setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah Lingsum Family Ministry, Bapak, Engkau berkati satu persatu, Engkau beri pewahyuan, sehingga menjadi alat-Mu untuk siap dipakai menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu, menjadi garam dan terang. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang tidak dapat bersekutu, kiranya Engkau tengok mereka satu persatu, yang ada di dalam kegelapan hatinya Engkau beri terang, yang ada di dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka, yang ada di dalam pergumulan yang dirasa berat Engkau berikan jalan keluar, karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan yang terbuka, sehingga kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anggota Lingsum Family Ministry yang tidak dapat bersekutu karena ada di dalam kelemahan fisik, dan Kau jamah, Kau pulihkan oleh bilur bumi ya Tuhan Yesus, oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib, mengangkat segala beban penderitaan yang Kau pakukan di kayu salib, diganti dengan kekuatan kesehatan yang prima yang surga. Terima kasih Bapak atas berkat pemulihan kesehatan yang telah dinyatakan di dalam untuk anggota Family Ministry yang ingin menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Engkau ketuk pintu hatinya, sehingga mereka menyadari akan kehidupannya bahwa damai sejahtera, sukacita surgawi hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kau memberkati para pemimpin negeri ini dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Beri mereka hati seorang hamba, hati yang mau peduli, mau melayani rakyat kecil sekalipun ada di pelosok. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga bangsa negara kami Indonesia yang dipulihkan dari keterpurukan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Juga terkhusus di tahun 2024 nanti akan ada pemilihan presiden, wakil presiden, dengan seluruh staf jajarannya, juga anggota Dewan Konstitusi yang memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia semakin maju di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya persilakan siapa tadi yang ditugaskan untuk doa berkat.
sebelum kita bincang-bincang? Itu aja Pak Gultom aja. Pak Gultom? Jadi khotbah saja, nanti dulu terakhir aja siapa bikin doa berkat. Enggak doa berkat, doa penutup Pak. Ya, doa berkat, bukan doa penutup. Doa berkat. Doa berkat. Ibu Ya, Lydia bisa? ya. Oke, silakan Pak Hairul. Pakai Pak Heru aja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami hari ini dan untuk seterusnya. Maka kepada Yesus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita sore ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hairul Gultom. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang hari ini.